Shalom buat kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat dimanapun kita berada. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang landasan pendidikan dan asas pendidikan. Nama saya Fikawani Sinaga, NIM 19010103, semester 3 Grup A, Prodi Pendidikan Agama Kristen di Institut Agama Kristen Negeri Darutung. Dosen pengampu saya yaitu Ibu Gracie Hopping. Video ini bertujuan untuk memenuhi mata kuliah saya yaitu dasar pendidikan dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Yang pertama, saya akan membahas landasan pendidikan. Apa itu landasan pendidikan? Landasan pendidikan adalah tumpuan atau dasar yang menyeluruhi pendidikan secara keseluruhan dan juga yang diarahkan untuk mengubah kemampuan sikap, tingkah laku seseorang yang bernilai positif bagi masyarakat. Pembentukan suatu proses biasanya dibahas terkait tentang landasan pendidikan ini adalah manusia sebagai makhluk pembelajar, situasi, proses, perubahan sosial, aliran, pelaksanaan, hingga permasalahan-permasalahan pendidikan yang lainnya. Pendidikan diharapkan dapat membentuk manusia yang memiliki pengembangan kualitas tinggi dan mampu mandiri, berikan dukungan bagi perkembangan masyarakat dan bangsa serta negara. Fungsi landasan pendidikan. Yang pertama, fungsinya adalah sebagai pijakan utama yang kokoh dan adil untuk memastikan keadilan pendidikan seperti dalam landasan hukum pendidikan. Yang kedua, fungsinya sebagai barometer utama untuk memastikan kualitas pendidikan yang terarah sesuai dengan kebutuhan dan tujuannya. Yang ketiga, landasan perlindungan hukum untuk menjaga keadilan dan kemerataan pendidikan. Yang selanjutnya yaitu tujuan landasan pendidikan. Yang pertama, tujuannya pendidikan menjadi hak seluruh manusia tanpa syarat apapun itu. Yang kedua, pemerataan pendidikan baik dari segi kuantitas maupun kualitas bagi seluruh umat manusia. Yang ketiga, tujuannya terjaganya hak pendidikan bagi seluruh kalangan tanpa terkecuali. Yang keempat, pendidikan berfungsi sebagaimana semestinya, yaitu memajukan dan membantu manusia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan tidak disalahgunakan untuk hal-hal yang negatif. Yang selanjutnya, ruang lingkup landasan pendidikan. Yang pertama, landasan filosofis pendidikan. Landasan filosofis pendidikan merupakan titik permulaan dalam proses pendidikan dan menjadi titik tolak akan arah dan tujuan dalam pendidikan, terutama ketika menentukan aspek tujuan-tujuan dalam pendidikan. Dalam landasan pendidikan, filsafat memberikan konsep dasar yang dibutuhkan sebagai prakarsa, baik bagi masyarakat maupun pemerintah, dalam bentuk formulasi yang mengandung nilai-nilai pendidikan dan diaplikasikan dalam suatu kehidupan agar proses pendidikan terrealisir. Yang kedua, landasan sosiologis. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia berhubungan satu dengan yang lain dalam kelompoknya dan bagaimana susunan masyarakat atau sosial suatu wilayah serta kaitannya dengan yang lainnya. Jadi, sosiologi pendidikan adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang hubungan dan interaksi manusia, baik individu maupun kelompok atau masyarakat, dengan persekolahan atau pendidikan, dan begitu pun sebaliknya, hubungan antara pendidikan dengan manusia, sehingga terjalin kerjasama yang berkesinambungan antara manusia dengan pendidikan. Yang ketiga, landasan kultural. Landasan pendidikan kultural ini berangkat dari asumsi yang mengatakan bahwa ada keterkaitan antara kebudayaan dengan pendidikan kebudayaan. Sebagaimana halnya sistem sosial yang berlaku di masyarakat merupakan sebuah kondisi yang esensial untuk perkembangan dan kehidupan
kehidupan masyarakat. Kebudayaan dengan pendidikan memiliki keterkaitan karena kebudayaan menjadi sebuah kondisi belajar. Kebudayaan memiliki daya dorong yang kuat serta memberikan rangsangan tertentu. Yang keempat, landasan psikologis. Psikologis merupakan ilmu jiwa, yakni ilmu yang mempelajari tentang jiwa manusia. Landasan psikologis pendidikan harus mempertimbangkan aspek psikologis peserta didik. Pendidik harus akomodatif terhadap tingkat perkembangan dan pertumbuhan mereka, di mana supaya guru atau pendidik mengetahui tabiat anak didik dari anak didiknya. Aspek kejiwaan anak didik harus dikuasai untuk membantu memilih metode atau teknik pembelajaran bagaimana yang tepat, baik ketika mengajar, membina mental, dan memberikan petunjuk. Yang kelima, landasan ilmiah dan teknologis. Kebutuhan pendidikan yang mendesak memberi memaksa tenaga pendidik untuk mengadopsi teknologi dari berbagai bidang ilmu teknologi ke dalam penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan yang berkaitan erat dengan proses penyaluran pengetahuan haruslah mendapat perhatian yang proporsional dalam bahan ajar. Dengan demikian, pendidikan bukan hanya berperan dalam pewarisan ilmu pengetahuan teknologi, tetapi juga ikut menyiapkan manusia yang sadar iptek dan calon pakar iptek itu. Selanjutnya, pendidikan akan dapat mewujudkan fungsinya dalam pelestarian dan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi tersebut. Yang selanjutnya adalah asas pendidikan. Pertama, asas Tuturi Handayani. Asas ini merupakan gagasan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, seorang perintis kemerdekaan dan pendidikan nasional. Tuturi Handayani mengandung arti pendidik dengan kewibawaan yang dimiliki, mengikuti dari belakang dan memberi pengaruh, tidak menari-nari dari depan, membiarkan anak mencari jalan sendiri, dan bila anak melakukan kesalahan, barulah pendidik membantunya. Asas Tuturi Handayani kini menjadi semboyan Kementerian Dinas dan Kebudayaan. Pada awalnya merupakan salah satu asas dari Asas 1922, yakni 72 asas dari Perguruan Nasional Taman Siswa. Asas Tuturi Handayani ini kemudian dikembangkan oleh Dr. Andus Sostrokartono dengan menambahkan 2 semboyan lagi, yaitu Ingarso Suntolodo yang berarti jika di depan memberi contoh, Ing Madya Mangunkarso yang berarti di tengah membangkitkan semangat atau kehendak. Tuturi Handayani yaitu di belakang memberi dorongan. Secara umum, implikasi dari penerapan asas Tuturi Handayani dalam pendidikan adalah sebagai berikut. Pertama, seorang pendidik diharapkan memberi kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan ide yang berkaitan dengan mata pelajaran yang diajarkan. Yang kedua, seorang pendidik berusaha melibatkan mental siswa, bagaimana supaya siswa memiliki mental yang maksimal dalam mengaktualisasikan pengalaman belajar. Yang ketiga, peranan pendidik hanyalah bertugas mengarahkan siswa atau bisa dikatakan sebagai fasilitator, motivator, dan pembimbing dalam rangka mencapai tujuan belajar siswa. Yang keempat, dalam proses belajar mengajar dilakukan secara bebas tetapi terkendali. Interaksi pendidik dan siswa mencerminkan hubungan antara manusiawi serta merangsang berpikir siswa, memanfaatkan bermacam-macam sumber kegiatan belajar yang dilakukan, tetapi tetap di bawah bimbingan guru. Yang kedua, asas pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan sepanjang hayat atau pendidikan seumur hidup dalam proses belajar mengajar di sekolah setidaknya mengemban 2 hal pokok, yaitu membelajarkan peserta didik dengan efisien dan efektif, dan kedua, meningkatkan kemauan
dan kemampuan belajar mandiri sebagai basis dari belajar sepanjang hayat. Secara umum, pendidikan sepanjang hayat memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan setidaknya yang pertama, mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kualitas dan kemandirian sepanjang hidupnya. Yang kedua, meraih kesempatan untuk memanfaatkan layanan lembaga pendidikan yang ada di masyarakat, baik bersifat formal, informal, dan non-formal. Yang ketiga, mendapatkan kesempatan mengikuti program-program pendidikan sesuai minat, bakat, dan kemampuan dalam mengembangkan pribadi lebih baik, dan mendapat kesempatan mengembangkan diri melalui proses pendidikan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu sebagaimana ada tertulis di dalam undang-undang. Yang ketiga, asas kemandirian dalam belajar. Kemandirian dalam belajar diartikan sebagai aktivitas belajar yang berlangsung karena dorongan oleh kemauan sendiri, pilihan sendiri, dan tanggung jawab sendiri. Dengan belajar mandiri, maka siswa dapat memonitor dirinya sendiri. Ada beberapa pandangan tentang belajar mandiri yang diutarakan oleh para ahli. Yang pertama, belajar mandiri memandang siswa sebagai para manajer dan pemilik tanggung jawab dari proses pelajaran mereka sendiri. Yang kedua, kemauan dan motivasi dalam belajar mandiri sangat penting dalam memulai dan memelihara usaha siswa untuk mengembangkan potensinya. Yang ketiga, dalam belajar mandiri, siswa mempunyai banyak kebebasan untuk memutuskan pelajaran apa yang ingin dipelajari, apa tujuan, apa yang hendak dicapai dalam dirinya, apa yang bermanfaat tentang pembelajaran itu dalam dirinya. Yang berikutnya, kegiatan belajar dalam mengembangkan kemandirian. Dalam kegiatan pengembangan kemandirian dapat dilakukan dengan cara mengoptimalkan fungsi perpustakaan yang ada di sekolah. Kita telah diberikan fasilitas sebuah perpustakaan yang dapat membantu kita dalam belajar. Kegiatan belajar dapat mengembangkan kemandirian, dapat juga dilakukan dengan memanfaatkan akses internet. Hal itu dapat kita jadikan materi sebagai bahan pembelajaran mandiri kita yang akan sangat membantu proses kita mengembangkan kemampuan kita serta membantu proses belajar mengajar. Kegiatan belajar mandiri akan sangat bermanfaat dalam mengembangkan kemandirian dalam belajar, seperti belajar melalui modul, paket belajar, pengajaran berprogram, serta menggunakan teknologi modern dengan mengakses internet dan sebagainya. Sekian paparan yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat.